Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nurul Puji Rahayu, mahasiswi jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait bab aljabar, yaitu sub 1, mengenal bentuk aljabar pembelajaran matematika kelas 7 semester ganjil. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kita bisa mengenali, kita bisa tahu bentuk aljabar itu seperti apa, terutama yang terkait dengan masalah kontekstual, masalah-masalah yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nantinya tujuan yang lainnya adalah agar kita mampu mengidentifikasi, bisa tahu, bisa membedakan mana unsur-unsur aljabar. Seperti itu. Oke. Jadi sebelum kita lebih lanjut membahas, kita patut tahu terlebih dahulu siapa sih penemu aljabar itu, bagaimana ceritanya sampai aljabar itu jadi sesuatu hal yang fenomenal, suatu hal yang sangat urgent dalam bidang ilmu pengetahuan matematika khususnya seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi aljabar ini ditemukan pada tahun 820 Masehi oleh seorang ilmuwan matematikawan. Dia adalah seorang ilmuwan Muslim juga. Beliau bernama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi atau yang lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi. Beliau lahir di Uzbekistan, kemudian besar di Baghdad, kota selatan di kota Baghdad, seperti itu ya. Dan kemudian beliau juga mulai meniti karirnya sebagai seorang ilmuwan di kota Baghdad tersebut sampai akhirnya jadi seorang ilmuwan ulung, seorang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya pada dinasti Abbasiyah seperti itu. Nah, jadi Aljabar itu sendiri tertuang dalam karya pertama beliau, yakni Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab al-Muqabalah, yang juga ditulis tahun 820 Masehi. Jadi buku tersebut membahas atau menjelaskan tentang solusi sistematik dari linear dan rotasi kuadrat, yang mana salah satu pembahasannya adalah aljabar itu tadi, yang itu jadi sebuah penemuan baru pada masa itu ya, sebuah hal yang sangat menunjukkan, kemudian sangat membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu, pada masa kepemimpinan Al-Ma'mun, seperti itu. Jadi, karena jasa-jasa beliau itulah, sehingga akhirnya beliau kita kenal, kita sebut sebagai Bapak Aljabar, seperti itu. Nah, kemudian membahas tentang aljabar, seringkali kita menyebutkan suatu hal, suatu benda itu tidak selalu dengan satuannya. Bisa jadi kita sebut dengan menyimbolkan atau menyebutkan dengan bentuk lainnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada buah. Kita kadang-kala jika kita melihat ini, kita tidak akan menyebut satuannya. Tidak akan menyebut 5 buah, 100 buah, atau 20 dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita sebut sebagai sekeranjang buah. Kita menggunakan bahasa sekeranjang untuk menyimbolkan buah-buah ini ya. Kemudian ada juga beras. Kita tidak akan menyebutnya 10 kilo, 20 kilo, karena kita kadang tidak tahu isi jelas atau berat bersih dari beras yang ada dalam karung, jadi kita menyebutnya hanya 1 karung beras, seperti itu ya. Dan ada juga kardus. Kardus ini banyak sekali isinya. Bisa jadi 1 kardus buku, 1 kardus snack, 1 kardus mie, dan kardus-kardus yang lainnya. Kan semuanya itu disebutkan dengan bahasa yang berbeda, penyebutan yang berbeda. Tidak dengan menyebutkan satuan atau nilai asli dari barang tersebut. Nah, inilah jadi aljabar kita akan belajar terkait menyimbolkan sesuatu, menyebut sesuatu dengan penyebutan yang lain seperti itu. Oke, kita akan gunakan ilustrasi jadi lebih mudah kita mempelajarinya. Oke, kita punya 2 box, 2 kardus yang di dalamnya adalah isinya buku, kemudian ada 5 buku. Jadi ada 2 kardus buku ditambah dengan 5 buku. Nah, ini bisa kita tuliskan bentuk aljabarnya atau bahasa matematikanya seperti ini. 2x plus 5. Nah, yang mana X di sini adalah sebuah simbol yang menyatakan banyaknya buku yang ada di dalam kardus. Dan juga X ini mewakili sebarang bilangan. Jadi, kardusnya disimbolkan dengan X, yang X ini juga mewakili sebuah bilangan, yaitu banyaknya buku yang ada di dalam kardus tersebut. Oke, misalnya di masing-masing kardus ini terdapat 10 buku. Nah, jadi diketahui bahwa X sama dengan 10 karena apa? X adalah buku yang ada di kardus, yaitu 10. Jadi masing-masing X adalah 10. Nah,
Kemudian jika kita punya bentuk aljabar 2x plus 5, lalu berapa hasilnya? Berapa total keseluruhan buku, baik yang di dalam kardus ataupun di luar kardus? Jadi seperti ini. Tadi X-nya adalah sama dengan 10. Jadi tinggal kita masukkan 2 dikali 10. Ada 2 kardus, kemudian masing-masing ada 10 buku. Berarti 2 kali 10. Atau 10 ditambah 10 sama. Jadi kemudian kita operasikan, kita kalikan 2 kali 10, 20. Ditambah 5 sama dengan 25. Dan di sini kita juga harus mengulas kembali yaitu konsep perkalian bilangan bulat, yang mana perkalian bilangan bulat itu adalah pengulangan penjumlahan dari bilangan bulat tersebut. Jadi, kalau kita punya 2 kali 3, berarti 3 ditambah 3, pengulangan 2 kali. Kemudian jika kita punya 4 kali 5, maka 5 kali 5 kali 5, yaitu pengulangan 4 kali. Kemudian kita punya 3 kuadrat, berarti 3 dikali 3. Ini sama juga dengan dalam bentuk aljabar. Kalau aljabar, jika kita punya 2 dikali n, maka n ditambah n. N diulangi sebanyak 2 kali, menjadi 2n. Kemudian ada 4 dikali x. X ditambah x ditambah x ditambah x sampai 4 kali pengulangan menjadi 4x. Begitu juga dengan m kuadrat. Hasilnya akan m kali m. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2n, 4x, dan juga m kuadrat ini adalah bentuk aljabar. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait unsur-unsur aljabar. Jadi aljabar itu punya bagian-bagiannya. Kadang terpisah, kadang menyatu, kadang bergabung, dan seterusnya. Ini ada variabel atau peubah. Jadi variabel ini adalah lambang pengganti yang belum diketahui nilainya. Kita gunakan untuk melambangkan sesuatu yang kita belum tahu pasti berapa nilainya. Seperti tadi, dalam karung beras itu berasnya berapa kilo, kita belum tahu, bahwa kita bisa sebut saja sebagai satu karung, kita simbolkan dengan karung, seperti itu. Variabel ini umumnya kita menyimbolkannya dengan menggunakan huruf abjad yang ditulis kecil, tidak menggunakan huruf kapital, gitu. Kemudian ada koefisien, yaitu bilangan yang memuat variabel atau bilangan yang diikuti dengan variabel. Nah, selain ada koefisien, maka ada konstanta, yaitu suku yang berbentuk bilangan namun tidak memuat variabel atau tidak diikuti variabel. Di sini adalah perbedaan antara koefisien dengan konstanta. Jadi kalau koefisien dia bilangan diikuti dengan variabel, sedangkan konstanta dia suku berbentuk bilangan tapi tidak diikuti dengan variabel. Nanti ketika ini sudah berkumpul, kadang sendiri, kadang menyatu dengan yang lain, akan membentuk suku, yaitu adalah variabel, koefisien, dan konstanta yang dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi langsung kita contoh. Contohnya kita gunakan sama 2x plus 5. Dan di sini 2x plus 5, yang mana 2 sebagai koefisien. Nah, dia adalah bilangan yang memuat atau diikuti dengan variabel di belakangnya, yaitu x. Nah, maka jelas bahwa x di sini adalah variabelnya atau ubahnya. Kemudian di sini ada 5. 5 ini tidak diikuti dengan variabel, tidak memuat variabel. Maka kalau sesuai definisi kita sebut sebagai konstanta. Nah, di sini sudah ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. 2x antara koefisien dan variabel ya menyatu. Ini bisa kita sebut sebagai suku. Ya, ada satu suku. Kemudian ada dipisahkan dengan tanda operasi penjumlahan. Jadi 2x dan 5 dipisahkan dengan tanda penjumlahan. Kemudian 5 ini juga bisa disebut sebagai suku, karena suku tadi penjelasannya adalah variabel, koefisien, dan konstanta yang dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi jelas. Selanjutnya, selain kita bahas tentang unsurnya, nah, di sini suku juga ada beberapa macam. Kalau tadi penjelasannya adalah variabel, koefisien, dan konstanta yang dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Dan di sini kita pengelompokannya adalah dari seberapa banyak suku yang ada dalam satu bentuk aljabar. Oke, di sini ada 2x, kemudian 2y plus 5, kemudian 2n plus 5n plus 3, dan seterusnya. Nah, di sini akan ada penamaannya masing-masing. Untuk 2x, dia tidak ada suku lainnya dalam bentuk aljabarnya, jadi hanya 2x saja. Kita sebut sebagai suku 1 yang nama gaulnya, gitu ya. Itu kita sebut sebagai monomial.
Nah, untuk 2Y plus 5, ini terdiri dari dua suku yang dipisahkan oleh satu tanda penjumlahan di situ. Jadi kita sebut sebagai suku 2 atau binomial. Nah, untuk bawahnya ada 2N plus 5N plus 3. Ini terdiri dari 3 suku, yaitu 2N, kemudian 5N yang masing-masing koefisien dan variabelnya, kemudian ada 3 sebagai konstanta, dipisahkan oleh dua tanda penjumlahan. Ini kita sebut sebagai suku 3 atau trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang sukunya ada lebih dari 3, berarti sukunya ada 4 suku, 5 suku, dan seterusnya, seperti contoh yaitu x kuadrat plus 2x plus 2y plus 3z plus 15, maka kita sebut sebagai suku banyak atau polinomial. Jadi, kalau sukunya itu ada lebih dari 3, yaitu 4 dan seterusnya ke atas, maka kita sebut sebagai suku banyak atau polinomial. Nah, selain itu, masih ada satu yang perlu kita perhatikan, yaitu suku sejenis. Suku sejenis di sini adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama dari masing-masing variabelnya. Di sini perlu kita perhatikan dengan baik, karena suku sejenis ini akan jadi pedoman kita dalam mengerjakan pada subbab selanjutnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, bahkan perkalian dan pembagian. Jadi ini sangat penting. Di sini kita punya contoh x kuadrat plus x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 2x plus y plus 5x plus 7y plus 6. Jadi banyak sekali ini polinomial ya. Kemudian ketika kita mengelompokkan menjadi sejenisnya dengan acuan apa? Acuannya 2, yaitu variabel dan pangkat yang sama. Jadi variabelnya harus sama, kemudian pangkatnya juga harus sama besar. Oke, kita mulai mengelompokkan. Di sini ada x pangkat 3. X. Di situ ada banyak yang memiliki variabel x, namun yang berpangkat 3, berderajat 3 itu hanya satu, yaitu x pangkat 3. Jadi kita tulis di awal, kita sendirikan. Kemudian ditambah, kita buka kurung, kita buat dalam kurung ya kalau itu sejenis. Jadi ada x kuadrat plus 3x kuadrat. Nah, ini kita kelompokkan menjadi sejenis karena keduanya sama-sama memiliki variabel x, yang mana variabel x ini berpangkat 2. Jadi kita satukan dalam satu jenis. Kemudian ditambah buka kurung lagi, yaitu 2x plus 5x. Nah, ini sama. Jadi variabelnya sama-sama x yang berderajat 1. Jadi kita jadikan satu dalam satu jenis, satu kurung gitu ya. Nah, kemudian ada y plus 7y. Nah, di sini juga sama-sama variabelnya y, angkatnya juga sama, derajat 1. Kita tulis, kita satukan menjadi suku sejenis, kemudian ada konstanta 6 yang di situ tidak ada gandingannya, jadi kita tulis sendiri saja di akhir. Jadi sudah kita temukan bahwa suku sejenis ini adalah sesuai urutannya sesuai dengan yang disatukan dalam kurung itu. Nah, itu kan sama ya Kak ya. Ada semuanya variabelnya x gitu. X pangkat 3, X pangkat 2, plus 3X pangkat 2, plus 2X, plus 5X itu semuanya sama. Variabelnya sama-sama X. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah suku sejenis itu variabel dan pangkatnya harus sama besar. Nah, itulah mengapa ini tidak bisa kita sebut sebagai suku sejenis, karena derajat atau pangkat dari masing-masing variabelnya itu berbeda. Ada yang berpangkat 3, ada yang berpangkat 2, dan ada yang berpangkat 1. Sehingga ini tidak bisa kita sebut sebagai sejenis atau kita sebut sebagai suku tak sejenis. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, ini dalam penulisan bentuk aljabar. Jadi usahakan dalam menulis bentuk aljabar, terutama untuk hasil akhir, itu kita tuliskan terlebih dahulu variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Kalau yang di atas tadi kita punya X pangkat 3. Jadi kita tulis di paling depan, kemudian mengikuti variabelnya yang sama, kemudian derajat yang besarnya, disesuaikan derajatnya, besarnya, besar, kecil, 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 sampai terakhir itu adalah konstanta. Konstanta ditulis di paling akhir. Nah, itu juga memudahkan kita dalam pengerjaan nanti. Jadi kalau misal X kuadrat plus 3X kuadrat kan sudah ada di sebelahnya. Jadi kita mudah dalam operasi penjumlahan ataupun pengurangan atau bahkan perkalian dan pembagiannya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu belajar kita kali ini. Bisa kita sambung dalam video berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat belajar teman-teman. Latihannya ditambah di buku BSE masing-masing. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.